Semua yang kalian pernah tahu tentang uang itu adalah kebohongan. Di sini gue pengen bahas ya tentang nilai-nilai uang yang kalian tuh sebenarnya diajarin dari dulu, tapi menurut gue salah ya, dan itu nggak akan bikin kalian kemana-mana. Karena pengetahuan kalian tentang uang itu salah. Kalian harus tahu bahwa semua sistem yang diajarin ke kalian ya dari sekolah maupun keuangan itu adalah kebohongan besar. Sistem finansial sendiri itu adalah sebuah scam ya. Itu adalah sistem yang kalian semua orang-orang yang nggak punya duit itu duitnya diambilin terus, dijadiin digit di rekening orang-orang kaya. Orang menengah sama miskin itu yang paling ditindas ya sama sistem ini. Ketika kalian mulai sadar bahwa sistem yang kalian sedang mainin ini adalah dicurangin, ya mungkin di situ kalian baru mau bangun. Semua sistem sekolah, ya, sistem finansial itu dirancang untuk membuat yang namanya budak. Karena kalau kebanyakan orang itu bangun ya dari sistem ini, mereka yang berkuasa dan mereka yang di atas itu akan kehilangan kekuasaannya. Jadi mereka harus bikin semua orang nurut sama sistem ini, atau at least ya seperti budak yang dirantai pada sistem ini. Ketika lu hidup di dunia ini ya, kalau lu bukanlah para elit, kita semua ini di sini adalah budak ya. Gue itu budak juga, cuman gue beda levelnya aja sama kalian ya. Ada budak yang naik motor, ada budak yang naik Avanza, tapi kita semua itu adalah budak. At least gue itu bisa punya uang yang cukup untuk mendapatkan kebebasan sedikit. Nanti gue jelasin maksudnya sedikit itu apa. Zaman perbudakan dulu ya, para penguasa budak atau slave master itu mereka menggunakan kekerasan dan menggunakan alat yang gampang dibuat. Contohnya maksudnya apa? Cambuk itu gampang dibuat ya. Untuk bikin orang nurut, narik batu itu dicambuk. Tapi bikin cambuk sendiri itu murah. Murah dan gampang. Sama persis dengan uang kertas ya, atau yang kita sebut dengan fiat. Uang itu gampang dibuat ya, buatnya tinggal dicetak ya, dan juga kalau digit di rekening ya tinggal masukin di sistem di komputer kan 011010. Tinggal angka di rekening, gampang sekali dibuat, sama seperti cambuk untuk bikin kalian nurut. Mereka bikin hal ini, bikin cambuk dan bikin uang kertas untuk mendapatkan apa? Mendapatkan labor kalian, yaitu pekerjaan kalian, keringat dan darah kalian. Ketika mereka itu bisa menciptakan atau mereka bisa printing sesuatu yang sebenarnya unlimited ya, dan kalian semua mencari untuk itu ya, maka kalian adalah budaknya. Contoh, lu perlu berapa sih? 3 juta perlu ya? Oh, buat bayar kos, buat bayar makan sama bayar motor. Nih 3 juta. Kerja ya gitu. Itu adalah sistem perbudakan. Buat mereka itu tidak real, itu hanya kertas dan digit yang ditaruh ya di rekening bank kalian. Jadi kalian harus paham bahwa semua yang kalian lakukan ya, semua ibaratnya kalau orang sebut itu conventional wisdom, itu ya sistem perbudakan sebenarnya. Oh, kalian kalau mau menikah harus punya rumah dulu ya. Rumahnya dicicil ya, nggak apa-apa ya dicicil, yang penting entar jadi rumahnya di milik kalian. Itu semua adalah ajaran sesat. Oh, lu nabung ya, 5 tahun pertama lu bayar banknya, 15 tahun selanjutnya lu baru bayarin rumahnya. Terus lu mungkin mikir gitu kan, 5 tahun gue bayar bunga banknya, 15 tahun gue bayar cicilannya. Akhirnya kan pertama bikin KPR itu adalah kertas ya. KPR itu kertas loh. Kertas ya, diciptakan uang dari kertas, tanda tangan ya kan. Kertas pertama. Kerja 15 tahun, 20 tahun ya, nabung seumur hidup lu cuman buat dapat kertas kedua ya. Ketawa tuh yang baru nyicil rumah. Ya, dapat kertas pertama KPR, habis itu kertas kedua. Kertas kedua itu apa? Kepemilikan rumah lu, properti lu yang lu pikir punya lu. Kalian tuh naif sekali. Kalian pikir, "Yes, ini punya saya," setelah 20 tahun bekerja keras. Bukan, itu bukan punya kalian. Kalian paham gak sih? Dunia ini tuh semua tuh kerjanya caranya dengan kertas gitu. Uang tuh kertas ya. Lu dilaporin orang pakai kertas. Lu disomasi pakai kertas. Rumah lu KPR tuh kertas. Ketika lu lunasin dapatnya kertas lagi. Gini, lu pikir bahkan kertas yang lu dapat setelah 20 tahun tuh kertasnya berharga ya. Jadi ketika mereka itu mereka mau pikir, oke ini tempatnya buat fasilitas umum deh. Simple, gue mau buat tanam itu ada undang-undang itu. Kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka bikin kertas baru lagi, terus kertas kalian gak ada gunanya. Ya. Jadi lu isi 20 tahun, bayar pakai kertas, dapat kertas. Terus mereka mau bikin taman umum ya untuk kepentingan masyarakat. Digusur lah kertas kalian itu. Mereka, kertas baru ya. Ini punya kita sekarang. Tada. Terus kalian dikasih kertas lagi nih, uang buat kalian. Jadi dunia itu kertas-kertas dan kertas. Makanya gue bilang ini sistem semuanya ini scam. Orang itu saking halunya, mereka kira mereka nabung tuh bisa kaya. Ini gue agak gatel sih orang belajar dari financial advisor. Kalau belajar pemain piano, belajar sama pemain piano ya. Mau belajar basket, belajar sama pemain basket. Ketika tentang uang, orang belajar sama financial advisor. Oke, kamu nabung ya 20 tahun. Lu pernah gak sih ketemu orang kaya nih? Orang kaya beneran ya, rumahnya besar sekali, mobilnya banyak. Terus lu tanya ke dia, "Lu jadi kaya gimana?" Mereka bilang, "Saya jadi kaya karena nabung. Karena saya karena KPR." Lu nggak akan pernah denger ya, orang kaya itu karena nabung, nggak ada jawabannya. Mereka bilang, "Oh, gue itu kaya karena gue pagi-pagi hemat, gue nggak ngopi ya, gue nggak ngopi kopi susu gula aren, terus gue nabung ya, gue naik kendaraan umum, terus gue jadi kaya raya." Nggak ada ya. It doesn't fucking exist.
Satu-satunya cara untuk jadi kaya adalah lu harus lakukan sesuatu yang orang lain nggak lakukan, lu jadi kontrarian. Lu akalin sistemnya, ya, lu curangi sistemnya, karena sistemnya udah curang gitu. Ya, jadi lu harus bisa curangi sistemnya untuk jadi kaya. Ketika anak seumuran gue itu fokus untuk ikutin sistemnya, sekolah yang baik, nilai terbaik, gue itu fokus untuk mencari ilmu di pasar modal. Gue dari kecil itu tertarik, kok ada orang bisa beli mobil yang luar biasa mahal ya, sedangkan gue beli mobil jelek pun aja gue nggak bisa waktu pas masih kecil. Ini satu juga gitu yang gue paling sebel gitu kalau diajarin sama orang tentang passive income. Tidak ada income yang pasif ya teman-teman semua ya, gue sharing sini, tidak ada bisnis yang autopilot ya, tidak ada passive income. Passive income tuh apa sih? Ya, kalau bilang, "Oh investasi kan passive income." Enggak, lu harus monitor portofolio, itu pekerjaan. Lu harus ikutin marketnya, ikutin makroekonomi. Itu semua pekerjaan ya, tidak ada yang pasif yang dilakukan untuk mendapatkan uang. Itu hanya alasan oleh orang-orang malas. Gue paling benci orang gini, "Kok gimana sih caranya gue dapat passive income 5 juta sebulan?" Ya lu kerja aja gitu 5 juta sebulan ya. Kenapa lu cari pasif, lu dasar pemalas ya. Bisnis autopilot itu juga nggak ada ya. Jadi bisnis yang tidak berkembang itu adalah bisnis yang mati ya. Kalau lu perhatiin bisnis besar seperti Apple, seperti Nvidia, mereka quarter per quarter itu ngejar earnings-nya terus, harus naik gitu. Angkanya harus naik, persentasenya harus naik, omsetnya. Bisnis yang stagnan adalah bisnis yang sebentar lagi mati. Itu kan harus catat itu. Karena bisnis itu banyak sekali kompetisi, kalau lu nggak grow sama dengan lu mati. Ini problem dengan mentalitas yang kita lihat ya di sini gitu. Ketika misalnya ada Michael Jordan ya punya bola basket mau ngajak lu main basket gitu. Ya kan dia ngajak lu main basket. Dia bilang, "Oh lu cupu, cara mainnya begini." Lu kesel gitu. Kalau lu kesel itu lu nggak akan pernah bisa jadi main basket, dia Michael Jordan gitu. Mike Tyson ngajarin lu tinju, ya belajar tinju sama dia. Lu dengerin gitu. Ketika gua datang ada orang yang jauh lebih kaya dari gua, siap gitu dengerin. "Gimana ini caranya?" "Oh siap siap siap." Gue belajar, gue cuman diem dan gue dengerin, gue nggak terlalu banyak ngomong. Ya. Jadi kalian harus mau belajar dari memang jauh lebih kaya dari kalian. Jangan belajar uang sama orang yang nggak punya uang, karena itu akan jadi orang buta, tuntun orang buta. Ini yang terjadi, kalian bayar financial advisor sejuta, lo harusnya pikir, waktu dia sejam itu cuma sejuta. Apa yang gue bisa belajar tentang uang dari dia? Nabung di deposito kah? Bingung loh ya. Tidak ada value yang lo bisa ekstrak dari sana. Untuk mendapatkan uang itu banyak pengorbanan yang luar biasa, yaitu yang banyak nggak di-sharing ya, di sekolah, keluarga kalian. Uang itu kerja keras yang luar biasa. Ada versi dari diri lu itu yang sebenarnya selalu fokus, selalu disiplin dan nggak pernah malas-malasan. Nggak pernah banyak alasannya. Jadi lu coba tanya ke diri lu sendiri, kalau lu jadi terbaik ya versi diri lu, dalam waktu 1 tahun aja hidup lu akan jadi seperti apa. Tapi nyatanya nggak banyak orang yang mau melakukan ini. Mereka sudah malas, ya mereka disuruh mikir aja nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh kerjaan, "Ah, nanti-nanti," ya. "Kenapa stres nih gue nih karena harus ngerjain ini, ngerjain itu." Ya lu kerjain aja, itu solusi dari stresnya, ya. Bukan bilang lu depresi, lu psikiater, nggak begitu, lu kerjain aja, just do the fucking work. Lu bayangin ya, diri lu yang paling disiplin, yang paling fokus ya, lu bayangin coba, lu bisa punya rumah seperti apa, mobil seperti apa, kehidupan seperti apa. Yang paling parah adalah udah pemalas ya, dia bodoh dan dia juga arogan, dia ngerasa, "Oh gue paling tahu tentang dunia, gue nggak mau dengerin orang lain." Ya. Itu uang nggak akan pernah datang ke lu, karena uang itu akan datang ke orang yang ngerti tentang uang, gitu. Lu jangan expect lu nggak mau belajarin uang secara detail dan lu akan bisa dapetin uang, jawabannya tidak, ya. Ada sistem-sistem yang lu harus ngerti cara akalinnya seperti apa. Gue tuh kadang kalau lihat mindset finansial orang kelas menengah itu kasihan gitu. Mereka misalnya lihat ada problem di negara ini, gue nggak ngomong di Indonesia, misalnya di Inggris gitu kan, mereka akan bilang, "Oh tax the rich ya, eat the rich ya, makan orang-orang kaya," gitu. Ketika misalnya pajaknya dinaikin jadi 40% di Inggris ya, orang-orang itu mungkin di Amerika gitu, mereka ngerasa, "Oke, cara kita bisa makmur adalah kita pajakin orang-orang kaya." Orang kaya itu paling sulit dipajakin. Gue kasih contoh misalnya di Amerika dan di Inggris ya, gue nggak kasih contoh sini, di Amerika sama Inggris ya. Lebih gampang mana sih pajakin? Orang yang punya KPR 20 tahun ya, dia punya kucing 2 di rumahnya, punya anak gitu kan. Dia ketika didatengin orang IRS di sana, "Mana lu utang gua $10.000." "Heeh, nggak punya, gua adanya 2.000." "Ah mana, sini $2.000," gitu. Dibanding orang kaya gitu. Lu pikir mereka dengan naikin tax bracket-nya 35% ke 40, 45, orang kaya itu kena dampaknya? Jawabannya enggak. Orang kaya itu biasanya nggak punya apapun. Apa maksudnya nggak punya apapun? Oh rumahnya tuh ternyata yang punya itu sebuah trust fund dari Singapura gitu kan. Dia nggak punya apapun. Perusahaannya bukan atas nama dia, mobilnya bukan atas nama dia. Jadi mereka itu sulit untuk diapa-apain. Dan kalian pikir deh, dari kalian sudut pandang ya, yang mau minta uang, lebih gampang minta yang mana? Mintain duit dari orang yang punya yacht, dan yacht-nya itu ternyata parkirnya itu di Maroko ya,
punya perusahaan di Montenegro yang ternyata ada trust fund dari Cayman Island. Males mereka obrak-abriknya. Buang waktu terlalu banyak. Sedangkan orang yang udah jadi budak KPR gitu, jadi rumahnya ya, dia cicil rumah, dia nggak bisa pergi bahkan. Ketika mereka datang ke rumah bilioner ya mereka udah liburan lagi di Swiss gitu. Nggak di rumah, suratnya bisa dikacangin. Tapi kalau orang yang di KPR disuratin ke rumahnya, stres mereka nanti. Anak-anaknya liar datengin orang gitu. Jadi sistem finansial ini rigged game ya. Lu kalau nggak mau kerja keras sekarang ya 2030 dunia itu akan jadi luar biasa sulit nanti ya. Kasihan kalian ketika dunia itu udah jadi sulit. Gue bilang sekarang easy mode, nanti bakal jadi hard mode dunia. Hal terbaik yang lo bisa lakukan sekarang adalah belajarin nih tentang uang, tentang dunia. Pelajarin skill-skill yang kedepannya akan berguna. Bagaimana caranya programming untuk artificial intelligence. Gimana caranya gue ngerti tentang blockchain teknologi. Itu yang nggak bisa diambil sama orang dari lu ya. Uang lu tuh bisa diambil. Uang gue bisa diambil. Ya, gue bilang gue juga budak tapi beda level aja sama kalian. Kenapa? Karena suatu saat mereka mau ngapa-ngapain mereka bisa. Mereka punya semua kuasanya, punya semua arsenalnya. Tinggal kapan mereka mau melakukannya kan gitu. Tapi satu hal yang mereka nggak bisa ambil dari gua, hati, pikiran, dan jiwa gua, ya. Jadi apa yang tertanam di gua itu tidak bisa diambil sama mereka. Mungkin lu mikir, "Oh, gue cuma orang biasa, gimana caranya gue bisa jadi orang kaya?" Jawabannya ya lu tidak bisa jadi orang biasa sekarang. Karena dunia by 2030 akan jadi sulit. Lu harus bisa upgrade diri lu, jadilah versi yang terbaik dari diri lu.